Selamat malam, perkenalkan nama saya Faris Tanja. Di sini saya akan mengulas kembali materi sejarah yaitu proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Agama Islam lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama Islam diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah kepada umatnya manusia melalui utusannya, yakni Nabi Muhammad. Beliau lahir pada tahun 570 sebelum Masehi. Sejak umur 7 tahun, beliau telah menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya. Pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi, saat berusia 40 tahun, Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril di sebuah gua yang disebut Gua Hira. 2. Teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. 1. Teori Gujarat. Menurut teori yang didukung oleh Snox, Hurgonje, W.F. Sutherland, dan W.H.M. Welke, ini agama Islam ke Nusantara sekitar abad dibawa oleh pedagang Islam dari Gujarat, India. Ada dua bukti yang mendukung teori ini. B. Teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Leur ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara ini sekitar abad ke-8 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya permukaan Islam tahun 674 di Boros, pantai sebelah barat Sumatera. 3. Teori Persia. Menurut teori yang didukung Hossein di Gujarat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara Tabot, upacara peringatan peninggalan Husain bin Ali cucu Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat, Tabui, setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Teori Mekah yang benar dari tafsiran terhadap ketiga pandangan itu umumnya orang menerima bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-8, namun baru berkembang pada abad ke-12 sejalan dengan semakin mundurnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha Indonesia serta semakin ramalnya pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia. B. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuknya dan berkembang agama Islam dan kebudayaan Islam ke Nusantara dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat 1. Syarat memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, tetap penderitaan Islam sederhana, tidak perlu yang rumit. Yang ketiga, Islam tidak mengenal pelapisan sosial seperti hanya agama Hindu dengan sistem kastanya. Tidak heran orang Nusantara, apalagi yang berasal dari golongan bawah, serta ekonomi dan sosial mudah menerima agama ini. 1. Jalur perdagangan. Jalur perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling tentara, bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. 2. Jalur perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan bumi dan putra-putri para bangsawan dalam kurung adipati. Perkawinan anak-anak bangsawan dalam kurung adipati ataupun raja punya dampak mereka lebih mudah mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Beranjak dewasa, Jalan Bun Belayar ke Jawa untuk menemui ayahnya, yaitu ke Tarbumi. Ia tiba di Tuban sekitar tahun 1416 dan tinggal di sana sambil belajar bawa agama Islam di rumah Sunan Ampel. Yang ketiga, saluran pendidikan. Perkembangan Islam semakin mulus mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan dan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah. Yang keempat, jalur ajaran tasawuf. Tasawuf adalah keajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat
magis. Ahli-ahli tasawuf bisa memiliki ketakutan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita bawah dan hikayat dari masyarakat setempat. Yang kelima, saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ya, ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yang disebut dengan wali sanga, yaitu Wali Gresik, yang kedua Gunung-Gunung Jati, yang ketiga Sunan Ampel, yang keempat Sunan Gril, yang kelima Sunan Benang, yang keenam Sunan Kudus, yang ketujuh Sunan Kalijaga, yang kedelapan Sunan Muria, yang kesembilan Sunan Darajat. Ada yang terakhir yaitu saluran kesenian. Agama Islam juga disebut melalui kesenian. Sekian video penjelasan atau pengulasan materi sejarah saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan selamat malam.